Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Ramdhani, salah satu dosen dari program studi akuntansi S1 dari STIE Pasundan. Di sini saya mengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, yaitu dengan bobot SKS 3 SKS. Di sini capaian pembelajaran yang akan diampu yaitu mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks menyelesaikan masalah berdasarkan hasil analisis informasi akuntansi berbasis data. Yang kedua, mampu mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi yang mendukung penyediaan informasi berbasis teknis informasi dan mendukung pengendalian manajemen dan pengembalian keputusan organisasi dengan pendekatan siklus pengembangan sistem atau SDLC. Dalam deskriptif mata kuliah ini menggambarkan bahwa sistem informasi ini, mata kuliah ini membahas tentang pengertian tujuan lingkungan sistem, siklus akuntansi, membuat perencanaan sumber daya perusahaan, serta mengambil atau memahami teknik dokumentasi sistem informasi akuntansi. Pada akhir perkuliahan nanti, bahwa mahasiswa memiliki kemampuan membuat laporan keuangan serta memahami penting sistem informasi akuntansi dalam kegiatan suatu perusahaan dan dalam pengambilan keputusan manajemen, serta diharapkan mahasiswa mampu mendemonstrasikan sistem pencatatan, analisis data, penyediaan laporan keuangan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Nah, di dalam proses pembelajaran, metodenya adalah kita menggunakan metode blended learning, yaitu menggabungkan pembelajaran mandiri melalui LMS yang sudah disediakan, asynchronous e-learning, dan pembelajaran tatap muka secara virtual, yaitu synchronous learning. Bahan ajar yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah yaitu PowerPoint, terus video upload bisa lewat YouTube, lewat akses media sosial yang lainnya, diakses oleh mahasiswa lewat di LMS, dan bertujuan agar mahasiswa lebih mampu memahami teori dan contoh-contoh telah yang disajikan. Dan adapun kajian yang akan dibahas ya dalam materi mata kuliah ini, pertama mahasiswa yaitu mampu memahami konsep dasar apa itu sistem informasi akuntansi. Kedua, bagaimana aliran flowchart atau dan ERP, sistem informasi, yaitu tentang siklus akuntansi, diantaranya ada juga siklus pendapatan dan siklus pengeluaran, siklus produksi, pengupahan, SDM. Adapun juga tentang diagram aliran data perusahaan. Dan di sini materi dibagi menjadi dua, yaitu 6 kali pertemuan sebelum UTS dan 6 kali pertemuan setelah UTS sampai UAS. Adapun sistem penilaiannya ya di dalam perkuliahan, diantaranya ada 4 sistem penilaian, yaitu kehadiran, yaitu kuis atau tugas, UTS, dan UAS. Itu 4 materi yang akan kita evaluasi pada saat di akhir perkuliahan. Oke, berikut kita saksikan ya salah satu video pembelajaran tatap muka virtual, yaitu synchronous e-learning. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kebetulan di pertemuan awal ya perkuliahan di jurusan akuntansi. Nah, sebelum kita mulai, kita punya budaya ya seperti biasa, berdoa sebelum belajar. Mangga di sini ada KM. Nah, mangga silakan untuk KM dipimpin doa ya sebelum kita mulai perkuliahan. Baik, mari semuanya sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai.
Oke, nah ini seperti tadi ya kita sebutkan, kita akan belajar di semester ini tentang sistem informasi akuntansi. Cuman sebelum kita dimulai perkuliahan, perkenalkan, nama saya Adam Ramdhani, SMAK. Kebetulan saya home base di program studi akuntansi S1. Nah, kebetulan di semester ini saya dipercaya oleh Prodi diberikan tugas dalam mengemban tugas ya mata kuliah SIA. Nah, nanti sebelum kita mulai, seperti biasa ya, ada kontrak mata kuliah dulu. Biasanya apa? Nah, nanti kita ini di dalam memberikan manfaat mata kuliah ini ya, nanti kontrak di akhir. Dalam manfaat mata kuliah ini, pengetahuan tentang bagaimana prosedur SIA. Apa sih sistem informasi akuntansi? Nah, di mana sistem informasi akuntansi ini menghasilkan informasi akuntansi yang bermanfaat bagi para pengguna. Pengguna siapa saja? Satu, user, misalkan pengguna, misalkan siapa nih, bagian laporan keuangan dan lain sebagainya kan. Nah, maka di sini dia. Nah, dari mata kuliah ini baru silabus ya, baru awal saja, belum mulai perkuliahan. Jadi mata kuliah ini memberikan pengetahuan bagaimana fungsi dan ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Apa sih sistem? Apa itu informasi? Apa itu akuntansi? Nah, yang saudara ketahui, sistem itu apa? Sebelum mulai, apa sistem? Ayo. Boleh, karena kita belajar sistem, kita belajar teknologi, karena kan sistem informasi ini adalah bagian dari teknologi ya. Boleh mau buka chat GPT, silakan. Kita diskusi di sini. Ya. Nah, kesatuan atau kumpulan elemen ya, atau dengan kata lain cara. Bagaimana sih cara membuat informasi yang baik? Karena di dalam akuntansi yang saudara ketahui apa? Itu tentang yang namanya, masih ingat siklus akuntansi? Apa aja? Nah, nanti ada sistem siklus akuntansi ya. Nah, ini berupa bagian dari sistem. Bagaimana sistem informasi ini dibuat? Nah, memberikan dasar tentang bagaimana menangkap data-data informasi yang berhubungan dengan finansial, dengan berhubungan dengan laporan keuangan. Contoh, tetap inputnya apa? Ada yang namanya di sini. Nah, kita karena belajar sistem, itu ada yang namanya input, proses, output. Nah, ini yang dikatakan dengan sistem, atau katakan dengan sistem informasi akuntansi. Berawal dari mana sistemnya? Dari inputnya itu database, gitu kan? Kita mau bikin jurnal nih, tapi transaksinya nggak ada, kan nggak bisa. Seperti kan karena sistem informasi akuntansi ini kan berbagai macam. Satu, sekarang itu udah canggih ya, berbagai dengan menggunakan barcode. Kedetek nih, kita beli buku, barcode cek buku ini harganya berapa. Nah, itu ya. Nah, di sini. Nah, kita dalam kontak perkuliahan ini kita dengan metode ceramah ya. Ceramah itu dari kami atau dari saya ya, dari saya untuk ceramah memberikan materi. Nanti ada sesi tanya jawab juga, atau di tengah-tengah ketika saya lagi menerangkan, saudara, Pak mau bertanya silakan ya, tidak harus menunggu misalkan selesai, kita diskusi, karena kita bukan lagi anak SMA, S1 ya, kita sharing. Pemberian tugas mandiri pada mahasiswa. Nah, ini ya tugasnya, tugas kelompok, presentasi dan lain sebagainya. Nanti ini yang akan kita lakukan dalam satu semester ini. Nah, adapun rujukan atau buku yang saya gunakan, di mana buku yang saya gunakan ini ada beberapa referensi ya. Nah, ini mungkin saudara bisa lihat di depan saya. Nih, cuman sedikit ya bukunya. Ini ada 4 yang saya bawa ya. Saya bawa banyak sumber. Biasanya cuma 2 ya yang digunakan. Ya, yang biasa digunakan ini referensinya SIA dari Sistem Informasi Akuntansi dari Ajar Susanto. Ini yang sering digunakan mahasiswa akuntansi di kita.
gitu ya, maupun mau tugas akhir. Kedua dari Marshall atau dari Ramni. Nah ini silakan, ini ya, nanti bolehlah saudara kalau mau sharing silakan ya. Jadi ini bagian buku yang referensi saya gunakan, ada Mulyadi juga, ada Jaki dan lain sebagainya. Nah ini kita kontrak perkuliahan, presentasi dari nilai ya, kita evaluasi. Nanti saudara dalam menentukan nilai ini, saya dalam menentukan bobot nilai akhir, nanti saudara mau nilainya A, B, C, D dan lain sebagainya, ini ada bobotnya. Kehadiran 10%, tugas 25%, UTS 30% dan UAS 35%. Ini bukan aturan saya, aturan dari akademik. Jadi yang menentukan nilai adalah saudara. Saudara komplit, nilainya bisa menentukan nilainya saya A, B, C dan lain sebagainya. Nah ini ya, jadi itu di awal-awal perkuliahan. Nah adapun yang akan kita bahas selama 1 semester, sebentar ya. Nah ini tadi kita bahas tentang silabus, pendahuluan, apa itu SIA gitu kan. Nanti kita akan bahas juga lah sedikit di sini dalam pemaparan awal. Ini yang tadi katakan bahwa di dalam SIA ini, karena kita belajar dengan sistem informasi akuntansi. Apa itu akuntansi murni? Apa itu sistem informasi akuntansi? Kalau akuntansi murni biasanya apa? Ya berbentuk secara manual. Buku misalkan, oh ini bukunya kita bikin dari jurnal, dari laporan keuangan, terus buku besar, outputnya apa? Laporan keuangan. Nah, tapi kalau dari sistem ini menggunakan alat, yaitu dengan teknologi komputerisasi. Ada unsurnya. Unsurnya siapa saja nanti dalam ini? Yaitu hardware, software, brandware. Sang itu digunakan masalah jaringan. Karena sudah zamannya teknologi. Hardware, oh ada untuk alat inputnya, laptop, komputer dan lain sebagainya. Gitu kan? Nah, nanti software. Nah, dalam pelaporan akuntansi banyak software dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Salah satunya apa? Ada Mayob. Gitu kan? Ada Jahir. Itu untuk menentukan laporan keuangan ataupun banyak yang lainnya. Ataupun bisa dengan menggunakan Excel. Nah, ini kan sistemnya di sini. Input prosesnya. Outputnya apa? Hasil printout laporan keuangan. Nah, ini selama 1 semester kita pendahuluan ada pengembangan sistem, formulir, jurnal, buku besar, sistem pengendalian, sistem penjualan, sistem akuntansi piutang gitu kan. Ini sampai sebelum UTS. Nanti sampai sesudah UTS ada lagi. Nah, ini tadi setengah semester kita tugas kelompok. Jadi 1,5 semester saya memberikan materi, nanti setengah semester lagi kita diskusi tentang kelompok. Nah, inilah tentang sistem-sistem menggunakan akuntansi ya. Misalkan saudara nanti dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Silahkan, bebas yang menentukan saudara, yang menentukan kelompoknya. Jadi ini tentang sistem informasi akuntansi ya. Ini saya sebenarnya ada ya dari silabusnya, cuman saya singkat saja di sini dalam membuat. Nah, ini tadi dalam silabus. Nah, kita bahas sedikit ya. Kita tentang apa sih sistem informasi akuntansi. Nah, ini yang tadi saya katakan. Nah, di mana sistem informasi akuntansi ini dari definisi beberapa pengertian. Di antaranya setiap sistem terdiri dari unsur. Unsurnya apa? Yang tadi saya sebutkan. Ada hardware, ada software, ada brandware, ada jaringan. Dan fungsi dari sistem informasi ini apa? Untuk pengendalian internal perusahaan ketika terjadinya fraud. Nih ada kecurangan nggak? Kan sistem akuntansi biasanya kan apa? Ada LIFO, FIFO, gitu kan? Nah, ini tentang stok persediaan. Ini menggunakan sistem, ketahuan nanti barang yang masuk, barang yang keluar berapa.
Ini menggunakan sistem dengan sistem informasi persediaan, sistem informasi penggajian, sistem informasi pengadaan barang. Ini banyak. Sistem akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas. Nah, ini nanti yang tadi di materi tugas kelompok nanti. Ada unsur merupakan bagian terpadu dari sistem. Makanya tadi saya tanya di awal, bagaimana sih yang namanya sistem? Cara berbagai elemen kan? Sistem informasi akuntansi, cara memberikan informasi terhadap laporan keuangannya seperti apa. Kan akuntansi pasti saudara juga kan belajar dari SMA kan gitu. Siklus akuntansi ya. Nah, sistem akuntansi ini digunakan ini organisasi formulir. Tadi katakan inputnya adalah formulir, catatan dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna menggunakan pengelolaan perusahaan yang tadi. Nah, adapun nanti pengendaliannya apa? Pengendaliannya ada lingkungan pengendalian salah satunya, yaitu tentang unsur dari unsur dari pengendalian internal. Apa? Yaitu lingkungan pengendalian dari mulai apa? Struktur organisasi. Struktur organisasinya seperti apa? Gitu kan? Orang sistem beda. Nah, kedua, definisi dari unsur tersebut ada formulir, catatan, terdiri jurnal, buku besar dan lain sebagainya. Nah, mungkin di situ sampai sini ada yang ditanyakan tentang sistem informasi akuntansi. Ada? Pak, izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Freyti Sinutmaina. Kalau sistem informasi akuntansi itu tuh nanti outputnya tuh apakah bakal jadi laporan keuangan tahunan gitu atau gimana? Oke, tadi pertanyaan dari saudari Preti ya. Apakah sistem ini dalam sistem informasi akuntansi ini bisa membuat laporan keuangan tahunan? Nah, di sini ya kita tadi udah bahas bahwa beberapa cara dirancang untuk menjamin perlindungan dan kelancaran jalannya sistem informasi. Yang tadi ditanyakan, oh sangat bisa. Kenapa? Karena kan ini dirancang dalam proses akuntansi ini kita membuat laporan keuangan beda-beda. Apakah ada yang mau per bulan, gitu kan? Per triwulan, per semester atau per tahun. Contoh hal kecil lah ya, jangan jauh-jauh ya. Kita menggunakan Mayob. Nah, kita menggunakan Mayob dengan sistem aplikasi akuntansi ataupun Excel, kita tinggal rancang aja laporan keuangannya mau berapa tahun. Atau misalkan sistemnya mau tadi katakan per bulan, per semester, atau per tahun. Karena apa fungsinya ini? Penggunaan sistem untuk pengelolaan pencatatan yang ditanyakan tadi oleh Preti itu adalah pengelolaan pencatatan. Dan untuk apa? Penerapan pengendalian akuntansi. Jadi kecek semua. Jadi kecek, oh ini laporan keuangannya per tahunnya untung atau rugi? Ketika penjualannya banyak atau gimana kan seperti itu. Nah ini ya. Jadi itu pertanyaan sangat bisa. Nanti laporan keuangannya tinggal kita set laporannya mau gimana, mau per bulan, biasanya kan ada yang per bulan, per 3 bulan, atau per semester atau per tahun, bisa. Gitu. Nanti kan tinggal inputnya dari mana kan tadi database-nya, gitu kan transaksinya dari mana, nanti diproses oleh sistem. Di prosesnya tadi katakan ada prosedur, ada sistem. Dari situ kita split. Atau kita gunakan, oh ini kita outputnya pengen laporan keuangan setahun. Nanti disinilah proses outputnya, tinggal print, ya udah jadi laporan keuangan 1 tahun. Gimana? Cukup? Cukup Pak, terima kasih. Ya, ada yang lain? Cukup ya? Mangga, terima kasih ya sudah berarti. Kita lanjut dulu. Nih, misalkan di sini Arfa hadir nggak? Nggak ada. Deva, nah, ada pertanyaan nggak Deva? Nggak ada, ya berarti masih di awal-awal ya. Oke. Nah nanti di akhir, nanti saya akan buka sistem barcode absen ya. Kan kita menggunakan perkuliahan secara hybrid ya. Ada offline, ada online dan lain sebagainya. Nanti misalkan Pak bisa nggak? Nanti kalau yang nggak hadir lewat Zoom, kita nanti bukalah 2 pengguna. Ketika offline saya buka di sini juga Zoom, jadi ada 2 yang di rumah bisa mengikuti perkuliahan
Nanti absennya gimana? Absennya dengan menggunakan sistem barcode. Nah, ini ya. Nah, saya sedikit lagi lah ya di sini. Masalah sistem informasi akuntansi, di sini buku besar, buku pembantu yang tadi siklus ya. Nah, ini menggunakan tadi dari unsur SIA. Ini inputnya. Nah, sistem akuntansinya apa? Yaitu tentang laporan keuangan. Merupakan hasil akhir dari proses akuntansi keluarannya. Kalau dengan sistem, kita udah punya inputnya, datanya, 5 menit, 10 menit, 15 menit jadi. Yang penting input datanya benar dulu. Gitu kan, sebelum diolah kepada sistem informasi akuntansi. Gitu. Sekarang kan udah zamannya teknologi kan. Kita udah menggunakan pembayaran dengan menggunakan e-money. Itu merupakan sistem akuntansi. Contohnya, membayar uang kuliah udah mulai dengan menggunakan transfer. Sistem informasi akuntansi. Perbankan dengan menggunakan m-banking. Gitu kan. QRIS dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan terobosan-terobosan revolusi industri 4.0 sampai society sekarang itu ya 5.0. Bagaimana kita menggunakan secara bijak tentang teknologi. Nah, perbedaan prosedur nanti saudara bisa lihat di sini ya. Perbedaan sistem dan prosedur. Nah, ini unsur-unsur ya. Jadi ini bagian-bagian pembagian dari sistem informasi akuntansi. Ada sistem, ada prosedur. Sistem tadi katakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Apa saja elemennya? Prosedur. Kalau prosedur berhubungan dengan clerical, biasanya departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi yang terjadi secara berulang. Misalkan saudara mau mencairkan uang nih, gitu kan, prosedurnya gimana, tahapannya gimana, gitu kan. Harus yang namanya sistem informasi akuntansi, adanya pengendalian, tadi katakan struktur organisasi, adanya apa? Otorisasi. Otorisasi itu harus ada membubuhkan tanda tangan. Nanti kalau tidak ada, oh ini bisa jadi penggelapan atau gimana, harus ada transaksinya ya. Oke. Nah, ini untuk pertemuan awal ya. Jadi nanti kita mulai minggu depan ya. Apa sih komponen-komponen dari sistem informasi akuntansi, gitu kan? Outputnya apa, pengendaliannya seperti apa, nanti kita akan bahas. Karena menggunakan database, gitu kan? Nah, ini tadi yang saya katakan, ini ada absen ya. Jadi nanti ketika kita menggunakan hybrid perkuliahan, nah ini absennya. Nah, ini saya buatkan dulu ya. Nah, ini. Nah, sebentar ya. Nah, ini ya. Ini semua ada tentang RPS dan kontrak pembelajaran, penjelasan sistem, pengembangan sistem, pengendalian internal, sistem kredit dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita akan bahas. Udah ada, saya buatkan database-nya di sini. Jadi setiap pertemuan kita nggak akan lupa. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup? Cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti setiap pertemuan saya akan memberikan materi ya. Nanti kita sumber bukunya ini silakan saudara bisa beli di Gramedia atau di mana saja. Saya tidak menjual buku ya, cari referensi sendiri, banyak googling dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita saksikan tadi salah satu video perkuliahan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.